Untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, termasuk juga Abuni juga selamat bertemu kembali di pertemuan BW. Yuk, mari sama-sama kita satu di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, baik. Kita satu dalam doa ya. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami banyak mengalami hal-hal yang indah dan luar biasa, pertolonganmu nyata dalam kehidupan setiap kami yang berserah kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu mengawali pekan kami. Untuk itu kami mau berdoa, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar kesaksian dari saudari terkasih kita, yaitu Ibu Retno yang terkasih, kita mau sama-sama menaikkan pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sangat baik, selalu baik, teramat baik, dan selamanya baik. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, pujian apa yang akan kita bawakan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti tahu pujian ini. Nah, ya ini pujian yang akan kita bawakan ya Bapak Ibu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah pertolonganku Tuhan. Haleluya, ku mau menyucimu. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, Kaulah Yesusku, Kau Rajaku, Kau penolongku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Biarlah pembacaan firman Tuhan dan pembelajaran hal yang bisa kami pelajari boleh menjadi modal untuk kami melangkah lebih lagi dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, dan tuntunan dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan, tahu untuk mengambil setiap keputusan bijak dalam bertindak. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam berkat nama-Mu kami sepakat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang apa? Mana jempolnya? Baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos. Oke. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ya, kita mau baca dulu firman Tuhan sebelum kita dengar kesaksian dari saudari terkasih kita, Ibu Retno, ya. Kita mau sama-sama siapkan
Silakan catatannya dan semuanya yang Anda perlukan. Kita lanjut ya Bapak Ibu di 1 Raja-Raja pasal yang ke 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20. Oke. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pembelajaran kita di perikop sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo, dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu." Wow. "Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagat di air. Dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana. Oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkai ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan diucapkannya dan dengan perantara anak hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Rehoboam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, setiap orang itu kan pengen sukses, betul ya? Ya, keinginan untuk sukses itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman raja-raja. Apa aja sih? Saya pernah baca di salah satu sumber, ya, pengajaran Kristen,
Dia salah satu hamba Tuhan yang besar. Jadi ada 3 kunci sukses. Yang pertama itu adalah percaya diri. Ya, percaya kepada diri sendiri. Yang kedua adalah percaya kepada orang lain. Yang ketiga percaya kepada Allah. Tapi intinya adalah kata percaya itu. Jadi kalau 3 percaya ini bisa dikerjakan dan dipenuhi, sebenarnya kita sedang menggunakan kunci sukses dalam kehidupan kita. Entah itu dalam berumah tangga, entah itu dalam memimpin perusahaan, entah itu dalam pelayanan, ya, entah itu dalam studi dan karir. Karena logikanya kalau kita nggak percaya diri, maka kita tidak akan punya keyakinan ketika kita tampil di depan orang. Terus kalau kita nggak percaya kepada sisi di luar dari kita, ya, orang lain, ini bicara mengenai masukan dan nasihat dan juga arahan dari orang lain. Ya, kita juga tidak akan berkembang, apalagi kalau kita tidak percaya sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan pasti akan sia-sia. Contohnya Yerobeam ini. Waktu dulu kan Yerobeam masih pegawainya Salomo. Nabi Ahia sudah menubuatkan dia bahwa ia akan menjadi raja atas 10 suku Israel, dan ini sudah kita lewati di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28 sampai 39. Ya. Bagaimana proses dia menjadi raja itu adalah perbuatan Allah, bukan kemampuan manusia. Ya. Itu sebabnya tadi dikatakan memang Nabi Ahia itu menyebutkan bahwa Yerobeam jadi raja itu karena perbuatan Allah. Nah, ya, tapi yang menjadi inti dari pembacaan kita ini adalah gini, di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Satu situasi bahwa anaknya sakit. Lalu kemudian situasi yang berikutnya lagi adalah dia ngomong sama istrinya. Dia nyuruh istrinya pergi ke Nabi Ahia. Dia cerita sama istrinya bahwa nih Nabi Ahia ini orangnya luar biasa, ini dipakai Tuhan. Intinya begitu kan. Karena dia ngomong di ayat yang kelima, Tuhan tuh berfirman sama Ahia. Gitu. Nah, terus dia suruh bawa yang terbaik. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, Yerobeam ini sebenarnya sudah tahu betul bahwa Allah itu Allah yang dahsyat dan hebat. Dia pun sudah tahu betul bahwa Ahia adalah abdi Allah yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan secara pribadi, baik peringatan maupun nubuatan. Itu sebabnya Yerobeam pun tahu betul bagaimana ia harus memberikan ibaratnya sebuah penghargaan, apresiasi. Makanya dibawakan 10 roti, kue kismis, beli air madu, dan pergilah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam diri Yerobeam masih tersisa norma dalam konteks dia tahu bagaimana hukum yang diajarkan berketurunan kemudian. Hukum apa, Abuna? Bahwasanya ketika setiap orang datang ke abdi Allah dari zaman dulu, ya Bapak Ibu, itu memang harus membawa sesuatu, bukan seserahan ya. Tetapi ini bicara mengenai bagaimana pengajaran yang sudah diajarkan. Kita mau buka sama-sama ya di 2 Tawarikh pasal 31. Jadi ini saya mau mengulas sedikit supaya kita semua lebih waspada lagi gitu loh. Ya, di 2 Tawarikh pasal yang ke-31 ayat yang keempat. Ya, ini yang menyampaikan adalah Hizkia. Kita belum nyampe sini, tapi saya cuma mau mengutip saja. Ya, ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan, Raja Hizkia ini mendapatkan tuntunan dari Allah bahwa ia harus mengajarkan kepada rakyat bangsa Israel di Yerusalem sudah harus mulai memberikan dan membawa sesuatu. Kenapa? Karena dari zaman dahulu memang sudah seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau datang ke abdi Allah membawa itu, mereka tuh terbiasa untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Tapi Yerobeam enggak. Yerobeam cuma bawa persembahan, ketemu hamba Tuhan ibaratnya begitu, tapi dia enggak niatnya bukan ketemu sama Tuhan gitu loh. Tapi dia mengakui, maksudnya apa sih Abuna? Banyak orang hari-hari ini itu masih menerapkan pola pencitraan Bapak Ibu. Dia tahu bahwa kunci untuk sukses dia harus percaya diri. Dia merubah dirinya, dia membenahi dirinya. Dia tahu bahwa kunci untuk dia sukses, dia harus bisa mendengar nasihat orang lain. Tetapi kalau untuk mendengar perintah Allah, dia nanti dulu. Nah, Yerobeam ini modelnya kayak gini. Dia mau dengar omongannya Ahia, tapi pada saat yang dia mau dengar, pada saat dia nggak mau dengar, dia nggak mau dengar. Dia percaya kepada Allah sebelumnya pada saat dia menjadi pegawainya Salomo. Masih belum apa-apa ibaratnya gitu. Tapi begitu dia sudah jadi raja, semua nubuatannya dari Ahia itu bisa tergenapi, Allahnya dilupakan. Tapi begitu ada yang dialami oleh si Ahia, si Yerobeam ketika anaknya sakit, dia tahu tuh harus datang ke hamba Tuhan gitu. Tapi untuk menuruti perintahnya dia nggak mau. Nah ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Model Yerobeam ini apakah bodoh atau ndablek gitu ya? Ndablek itu ibaratnya, oke, saya izin ya, buka ya. Oke. Ndablek itu istilahnya sudah diomongin tapi dilakuin terus. Sudah tahu aturannya adalah jangan bawa tas, dibawa tuh tasnya. Aturannya adalah kalau masuk ruangan topinya dilepas, dipakai aja terus topinya. Sudah tahu kalau saatnya pujian penyembahan atau masuk ke gereja, matikan handphone, tetap aja angger buka handphone. Sudah tahu kalau di gereja, kan saya terapkan kalau di gereja itu mulai masuk ruangan gereja, area gereja, itu tidak ada yang namanya orang tua dan anak-anak buka aplikasi game. Sampai mereka keluar dari area gereja silakan. Tapi kalau selama area gereja, khusus aplikasi game enggak. Tapi kalau yang lain boleh ya. Kan sambil killing time masa enggak boleh. Boleh lah gitu. Tapi kalau untuk area di mana di gereja memang tidak boleh. Itu yang saya terapkan. Ya, kenapa? Supaya Bapak Ibu, orang-orang tua itu bisa menerapkan itu di rumahnya. Ya. Orang tua itu bisa memuridkan anak-anaknya di rumahnya bagaimana mereka tahu ketika mereka ngobrol sama orang tuanya nggak sambil main, mereka makan sama orang tuanya nggak sambil main. Ya karena hari-hari ini kan setiap orang, baik orang dewasa maupun orang anak-anak itu dibuat supaya bergantung banget sama yang namanya gadget. Bayangkan antara dompet sama gadget, sekarang orang lebih pusing gadgetnya itu nggak kebawa daripada dompetnya. Kenapa? Karena isi dompetnya sudah ada di gadget Bapak Ibu. Ada begitu banyak norma-norma dan urut dan hal-hal yang seharusnya polanya tuh bisa dipertahankan, sekarang sudah pokoknya jadiin satu supaya simple, supaya apa? Ya. Akhirnya apa? Membuat orang-orang mentalnya itu simple gitu. Nah, sedangkan Tuhan itu kan butuhnya bukan simple, tapi apa? Dia mengedukasi kita dengan proses. Makanya ada sakit penyakit, makanya ada pergumulan, makanya ada perjuangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena demikianlah yang seharusnya terjadi. Bagaimana penciptaan nggak sesimpel itu. Butuh 6 hari, hari ke-7 istirahat. Lalu manusia dibuat dengan tangannya sendiri. Ya, intinya gitu. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah mari kita menjadi orang Kristen itu kalau sudah tahu aturan di gereja, di kantor, ya jangan terlambat. Kalau memang aturannya itu tidak boleh terlambat, ya. Tapi dalam konteks bukan karena situasinya khusus. Ya kalau situasinya khusus ya nggak apa-apa. Khusus itu apa? Katakanlah misalnya baru punya anak newborn baby kan sulit untuk datang tepat waktu. Kita juga harus tahu itu. Misalnya baru aja lepas dari kegiatan yang memang pulangnya pagi, tapi bukan berarti setiap minggu begitu kan gitu. Ya, karena ada dua hal. Kita ini mentalnya seperti apa? Nah, jangan sampai kita menjadi orang percaya mentalnya kayak Yerobeam di hari-hari ini.
Karena dunia ini sekarang sedang memaksakan kehendaknya untuk membentuk dan mengubah mental orang-orang percaya yang tadinya setia dengan pergumulan, kemudian setia mencari Tuhan, setia menanti-nantikan Tuhan, tapi semuanya dibuat simpel Bapak Ibu. Yang tadinya buka firman Tuhan, baca firman Tuhan aja sekarang apa? Pakai AI. Kenapa? Karena ada aplikasinya sekarang. Terus Abuna, saya nggak pakai aplikasi itu, jujur aja. Saya baca, saya gunakan source-source yang ada, tapi saya tidak gunakan aplikasi itu untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk saya sampaikan di atas mimbar. Kenapa? Bukan apa-apa, karena menurut saya kalau memang apa yang saya bisa lakukan dan saya tahu polanya memang layak dan normal untuk dilakukan, ya saya lakukan aja gitu. Karena kalau enggak nanti Bapak Ibu mental kita jadi anak manja nanti. Maunya serba instan, maunya serba gampang. Bayangkan kalau keturunan kita kayak begitu, nanti keturunan kita akan jadi keturunan yang dipenuhi dengan roh pemberontakan. Maunya apa yang dia mau. Dia lakukan apa yang dia suka. Tuhan datang ke dunia bukan masalah suka nggak suka loh. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya loh. Supaya saudara dan saya itu menjadi pribadi yang mentalnya nggak kayak gini. Polanya pencitraan aja gitu. Kelihatannya melayani, tapi sebenarnya juga nggak melayani. Berapa banyak juga pelayan Tuhan di gereja. Begitu firman Tuhan, nongkrong di luar lah. Kalau nggak sibuk beli jajan lah. Kalau nggak ngumpul, ngapain coba? Bikin circle langsung main game online. Untung di gereja saya nggak ada yang begitu. Karena kalau ada udah saya samperin pasti. Atau Abuni yang samperin. Ya kan sebelum Tuhan yang samperin kan. Mendingan saya dan Abuni samperin dulu gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita tidak menerapkan itu ke kehidupan kita ya Bapak Ibu, ke karyawan kita, nanti karyawan kita akan begitu. Kita nggak ada di kantor, mereka bikin circle main game online. Mereka cuma baik di depan kita aja. Ini pola pencitraan diri ini, Yerobeam. Tahu Allah itu yang berkuasa, tahu benar. Tapi apa? Dia nggak enak sama apa? Sama rakyatnya. Ada berapa banyak kita tuh merasa nggak enak. Kemarin di OIC, saya menyampaikan pesan Tuhan bicara mengenai dengan judul Aku yang paling hina. Ya, intinya adalah begini. Kita tuh sering membandingkan diri yang paling hina, tapi dengan dunia. Kita nggak mau dipandang kayaknya tuh nggak berkelas gitu. Lalu kemudian kayaknya tuh nggak seperti yang sekarang dunia sedang gadang-gadangkan gitu. Itu lebih prioritas daripada apa yang dipandang Tuhan dan apa yang sedang Tuhan persiapkan untuk menjelang kedatangannya kali yang kedua. Kalau ada yang berkata dan bertanya, emangnya kita harus mikirin tentang kiamat terus? Saudara, jangan lupa, kita orang percaya, kita tuh begitu kita mengaku Tuhan itu sebagai juru selamat, selain kita harus membuang dosa-dosa dan kesalahan kita yang lama, berhala-berhala hidup kita yang lama, mulai kita mikir, hidup saya ini untuk menyambut kedatangan Raja Kemuliaan kali yang kedua. Nah, ini kalau pikiran ini nggak ada, kita akan sama seperti dunia. Nanti kita pencitraan. Di depan orang kita bisa nice, tapi di belakang orang kita nggak seperti itu. Itu sebabnya kalau di pertemuan kita bertemu di OIC, kita makan bareng apa semua bareng. Karena apa? Karena saya dan Abuni pengen juga Bapak Ibu lihat seperti apa sih kami, ya seperti itulah. Dan saya juga pengen sama kami sama itu anak-anak kami lihat bahwa di rumah kami seperti apa, di luar pun juga kami begitu. Nah, kami juga pengen anak-anak kami juga begitu. Kalau di rumah kamu bagaimana, di luar juga kamu bagaimana. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, ya. Kita memang tidak bisa melawan zaman. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Peno dan saya setuju, kita nggak bisa melawan zaman. Tetapi kita juga harus mampu untuk mengimbangi, menyiasati, supaya ketika zaman ini bergulir, kita tetap menjadi orang-orang yang setia dan benar. Kita tidak menjadi orang-orang dengan pola pencitraan diri. Kita nggak usah ngomong lah tentang, oh nanti Tuhan hukum dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu lihat nih sebenarnya ngeri. Artinya kalau Anda masih main-main dengan dosa nih misalnya,
Contoh ya, apapun bentuk dosa itu saya tidak mau menghakimi. Tapi apapun itu kan cuma Anda yang tahu dan saya yang tahu. Nanti nih, apa yang terjadi di Jerobeam tuh bisa ada sama kita. Makanya jangan belagak bodoh atau yang orang bilang dablek gitu. Ngeyel gitu loh. Dablek tuh ngeyel. Kenapa ngeyel? Karena ada roh pemberontakan di dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi, dunia ini melalui banyak sekali jenis aplikasi dan lain sebagainya. Saya sebagai hamba Tuhan tidak anti, ya, tidak anti. Saya juga ngomong sama anak-anak saya, kamu main boleh. Kayak tadi malam ya, saya bilang sama anak saya, sudah cukup ya, habis ini kita makan, kita doa malam, lalu kita tidur. Ya puji Tuhan gitu. Dan itu butuh proses untuk membuat mereka akhirnya sadar. Karena saya selalu bilang, gadget itu bukan untuk mengubah kualitas kamu, tapi untuk menambah kecerdasan kamu. Juga untuk menghibur. Oke, tapi begitu dia sudah mulai menyetir kehidupan kamu, kamu harus tangkal. Kamu harus tahu, harus mampu mengatakan tidak. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang sekarang kalau udah main game online, bawaannya apa? Tadi dulu nanggung. Anda bisa bayangkan. Saya dan Abuni itu berapa kali ketemu sama orang jualan apa. Kita nanya orang matanya tuh nggak ke kita. Matanya tuh ke sini. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, saya lagi bayangin itu yang punya tenan ya, ownernya tahu nggak ya kalau karyawan itu cuma gini. Ini berapa Mbak? Ini berapa Mas? Hah? Oh iya, 15.000 Bu. Dia nggak lihat itu barangnya. Kita mau ambil mau apa, dia nggak perhatiin. Kenapa? Tanggung. Coba deh. Karena memang sifat dunia tuh kayak gitu. Gimana caranya supaya mengalihkan perhatian orang, kualitas anak-anak, supaya lebih apa? Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, sekarang anak-anak ya istirahat. Ya saya bersyukur anak-anak kami istirahat enggak, mereka terapkan kalau ke sekolah nggak bawa handphone. Tapi ada banyak anak-anak diam-diam bawa handphone. Begitu istirahat mereka nggak ke kantin. Anda mau tahu ngapain? Mereka bikin circle, mereka main bareng. Anda bisa bayangkan. Untuk makan aja nanti dulu. Apa yang Abuna nggak ada ketakutan? Ada sih kecemasan juga anak-anak kami bagaimana. Tapi kami nggak mau fokus dengan kecemasannya. Kami mau coba bisa percaya dengan mereka sebagai diri orang lain. Kan kami mau sukses jadi orang tua juga. Dan kami percaya sama Tuhan. Kami juga percaya kepada diri sendiri bahwa kami ini mampu untuk jadi orang tua yang sabar, orang tua yang ikhlas, orang tua yang telaten. Itu kalau nggak diterapkan 3 kunci ini, nanti kita jadi pencitraan Bapak Ibu. Nah, kita saatnya dengar kesaksian ya. Masih ada waktu nih lumayan, sekitar 5 menit ya. Nah, cukup saya rasa ya. Atau Ibu Retno butuh 5 hari? Enggak ya? Oke, Ibu Retno saya pin dulu ya. Oke. Bagaimana Ibu Retno silakan. Iya. Baik, terima kasih ya Buna Abuni, Bapak Ibu sekalian. Merupakan suatu kebahagiaan buat saya bisa boleh menyatakan kebaikan Tuhan kepada kehidupan saya. Kemarin eh, puji Tuhan bisa dipertemukan dengan Pak Mardari dan Bu Sekar. Di kesempatan itu saya menyaksikan kebaikan Tuhan karena kami kemarin ngobrol saling menguatkan. Ya, jadi saya menyaksikan betapa Tuhan yang begitu mengasihi saya dan keluarga saya, yaitu pada saat tahun 2019 yang lalu Tuhan izinkan saya mengalami sakit jantung. Nah, pada saat itu sebenarnya suatu masa yang memang Tuhan sedang bawa saya naik ya, karena saya habis promosi, karena saya bekerja di perbankan, saya promosi mutasi ke Solo. Nah, setelah itu 2018, 2019 awal saya diizinkan sakit jantung. Yang sebenarnya saya tidak pernah tahu kalau saya sakit jantung karena selama setiap tahun kami GCU tidak pernah, hasilnya selalu baik, tidak pernah ada gejala sakit jantung. Nah, pada saat itu saya sakit, kemudian di opnam seminggu nggak sembuh kan, dikiranya sakit lambung, asam lambung, padahal saya tidak pernah mengalami itu. Kemudian begitu teman-teman saya menengok, saya disarankan coba diperiksa ke dokter jantung. Kemudian saya di Solo ke dokter jantung yang terbaik di sana. Terus dia bilang,
Oh Bu, nanti kalau Ibu memang suruh-suruh treatment itu cuma 3 menit saya udah nggak kuat, udah mengap-mengap. Kemudian Ibu harus dikateter gitu, dikateter, kemudian saya dikateter, terus ternyata hasilnya dokter itu angkat tangan nggak jadi mau, tadinya dia mau langsung melaksanakan tindakan kalau memang bisa mereka lakukan di rumah sakit itu. Tapi karena penyumbatan di jantung saya sudah luar biasa ya, udah ruwet, bilik bilik kiri saya sudah hampir 90% tersumbat, bilik kanan saya masih 70%. Nah, saat itu saya dirujuk ke Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Pada saat saya mengalami itu, saya memang secara manusia saya takut, tapi saya percaya Tuhan itu selalu menyertai saya. Karena saat itu saya sudah jadi single parent, suami saya meninggal 2017. Anak saya sedang tes ujian SMA kelas 3 untuk mendaftar ke universitas. Itu luar biasa keadaan itu. Tapi saya berserah Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu. Saya serahkan semua ke dalam tangan kuasamu karena hidup saya dalam milik Tuhan. Anak saya lagi sekolah mau ujian akhir. Saya titip sama Tuhan. Tuhan yang atur semuanya. Saya tahu Tuhan yang ngatur gitu. Kemudian saya dirujuk ke Telogorejo, ketemu dengan dokter, disarankan ke dokter Sodiku Rifki untuk dicek gitu kan. Terus saya ketemu, terus beliau bilang, oh iya ibu ini harus di ring 5 katanya gitu. Karena penyumbatannya udah parah gitu. Terus saya bilang terserah dokter saja gitu. Terus udah gitu akhirnya dilakukanlah pemasangan ring itu kan. Kemudian pada saat pemasangan itu saya apa tidak diinfus semua, tidak dibius semua, tapi hanya lokal. Itu selama 3 jam tuh nggak berhasil. Dokternya sampai bilang, aduh ini meleset. Bolak-balik saya dengar, aduh meleset lagi katanya. Nggak bisa sampai 3 jam. Saya tuh, dokter gimana kok sudah 3 jam belum belum selesai. Iya Bu, mohon maaf ini susah karena penyumbatannya ruwet gitu, lekuk-lekuknya gitu. Terus gimana dokter? Sebentar ya Bu. Terus mereka tim medis merapatkan itu mendiskusikan, kemudian bilang, Bu, ini saya bilik kiri sudah nggak bisa saya tangani, saya ambil dari bilik kanan untuk menyuplai darah ke bilik kiri Ibu. Terus ya sudah terserah dokter. Saya dari situ cuma berdoa, Tuhan, Tuhan yang beracara. Saya udah nggak kuat tuh, soalnya udah 3 jam kondisi yang sudah nggak enak sekali ya. Saya hanya berserah sambil memuji-muji Tuhan. Nah, terus udah gitu selesai setengah jam aja udah selesai untuk pemasangan ring satu ring. Terus udah Ibu cukup satu aja ya Bu untuk membantu nyuplai. Terus saya, iya dok, udah gitu. Kemudian esoknya konsultasi, saya masih di operasi itu untuk pemulihan. Kemudian dibilangin 10 bulan lagi kembali ke saya gitu. Terus baik dok. Nah, di dalam masa itu saya terus berdoa, Tuhan, manusia bilang seperti itu gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan tuh punya apa? Mujizat Tuhan tuh bisa merubah, membalikan keadaan saya. Nah, pada kesempatan itu oleh kantor saya diizinkan untuk cuti, disarankan untuk cuti 1 tahun. Kemudian dalam cuti itu saya kebetulan di Solo ada satu gereja KA yang sedang ada KKR, saya ikut. Walaupun dalam kondisi saya sedang sakit, tapi saya ikut setiap dari pagi sampai sore, kemudian di Pondok Daud. Nah, di situ Tuhan nyatakan pada saat KKR ada yang sakit jantung di sini, siapa yang mau maju-maju, saya maju ke altar. Terus saya bilang, Tuhan, ini hidup saya, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan mau ambil hidup saya berserah. Di situ saya dijamah Tuhan, dada saya merasa panas, terus saya tergeletak, seperti ada yang dicabut dari saya. Terus saya bilang, Tuhan, amin, terima kasih, sudah dioperasi secara roh oleh Tuhan. Jantung saya sudah baru, saya imani seperti itu. Kemudian setelah itu saya terus perkatakan saya sudah sembuh, saya sudah diganti satu baru. Sampai sudah selesai KKR sudah semakin membaik keadaannya. Terus saya karena saya kondisi itu harus istirahat 1 tahun, saya terus berpikir Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya melepaskan pekerjaan saya, karena itu pekerjaan dari Tuhan, saya akan lepaskan. Saya kalau boleh saya mau resign karena saya mau pengen saya waktu waktu itu saya berpikir siapa tahu waktu ini waktu hari saya terakhir gitu. Terus akhirnya saya bilang ke keluarga, desain boleh saya mengajukan dulu ke region. Terus selama 1 bulan nggak ada info. Saya pulang ke Purwokerto merawat bapak yang sedang sakit. Dalam kondisi saya sedang sakit, saya merawat bapak itu sakit. Terus kemudian ada info dari Kanwil, bilang, ibu ngajukan resign. Saya bilang iya. Ini ada yang salah formnya katanya gitu, harus diganti gitu. Oh iya baik. Nah segitu terus pada saat saya mengajukan sakit itu ada referensi rumah sakit kalau saya tidak layak bekerja karena saya memang kondisi seperti itu kan. Nah, terus saya kembali lagi ke Solo untuk general check up. Tapi ya puji Tuhan pada saat general check up ternyata hasilnya bagus dan rumah sakit tidak bisa mengeluarkan kalau saya tidak bisa bekerja, tapi
masih bisa bekerja. Ya gitu, terus saya puji Tuhan, terus saya berdoa lagi, "Tuhan, saya kan sudah menyerahkan, saya mau resign kalau sekarang saya sakit. Tapi kok ini malah saya ini nggak surat ini nggak bisa saya resign," gitu kan, gitu. Terus Tuhan bicara, "Kalau kamu saya sembuhkan, berarti kamu masih bisa bermanfaat buat orang lain," gitu. Terus saya, "Oh gitu, baiklah." Nah, setelah akhirnya selesai, saya 1 tahun cuti selesai, saya kembali ke Semarang, ke Region, untuk, menyampaikan surat yang baru. "Pak, ini suratnya," gitu kan. Terus, "Berarti Ibu gimana? Nggak jadi resign?" "Ini saya udah disembuhkan sama Tuhan saya, berarti saya harus bekerja lagi," gitu. Akhirnya saya bekerja lagi. Di situ waktu bekerja itu juga, saya tuh tidak mengharapkan apa, karena sudah mau resign, ditempatkan di mana pun saya tidak memilih. Ditempatkan, terus akhirnya malah, "Ibu, mau mau pengen di bagian apa?" Gitu. "Saya tidak pengen memilih, saya terserah aja mau di mana, karena pekerjaan itu dari Tuhan," saya bilang gitu. Akhirnya saya diangkat malah jadi, government business manager di situ, di Kanwil itu. Saya, "Tuhan loh, saya tuh sakit begini kok Tuhan malah angkat saya," gitu. Tapi Tuhan bilang, "Iya kamu bisa bermanfaat di situ," gitu. Ya udah saya pokoknya saya imani saya sembuh, saya kuat, saya cuma minta kekuatan dari Tuhan. Saya bisa pulih, saya bisa masih memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan saya, akhirnya Tuhan beri kesehatan sampai hari ini saya masih boleh, hidup, menghirup nafas, bisa melayani Tuhan, bisa merawat anak saya, itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan saja buat hidup saya. Mungkin itu, Bunda-Buni dan Bapak Ibu semua, kesaksian saya, Tuhan kita memang luar biasa dahsyat, yang penting kita menyerahkan diri aja, percaya bahwa tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedetik pun. Walaupun saya single parent, tapi saya percaya Tuhan ada di samping saya selalu, menyertai kehidupan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, dahsyat. Ya, saya tertarik dengan kejadian yang tadi itu yang Ibu Retno sampaikan bahwa saya kembali lagi ke Regen. Ya, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus hari ini. Bapak Ibu, karena itu bisa terjadi. Bisa saja Ibu Retno terintimidasi langsung ngomong dalam hati gini, ah udah ngomong mau resign masa mau balik lagi. Bisa aja begitu kan? Iya dong. Karena apa? Karena lebih percaya dengan di luar daripada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran yang sangat berharga. Kita percaya kepada diri sendiri bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya talenta dan punya kapasitas. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai orang lain, orang-orang di luar dari kita untuk mengarahkan dan menyatakan baik itu hamba Tuhan atau orang-orang di tempat di mana kita mau bekerja. Dan yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya apa yang Tuhan taruh. Nah ini. Yang keempat, nggak usah dengerin dan nggak usah percaya apa kata pikiran kita sendiri. Karena bisa saja pikiran kita itu menggagalkan rencana Tuhan. Coba kalau Bu Retno itu pikir gini, aduh apa kata dunia nih, apa kata orang-orang udah ngomong mau resign masa balik lagi. Emang saya nggak punya harga diri, saya nanti malah diremehkan dan segala macam. Bapak Ibu itu semua bukan datang dari roh kebenaran. Untung Bu Retno tidak dengar. Nah masalahnya kalau Yerobeam dia lebih dengar urusan itu. Makanya dia nyuruh istrinya ketemu sama Ahia. Makanya dia apa namanya? Kenapa? Karena dia sudah bangun berhala. Dia sudah ngajak bangsa Israel itu tidak menyembah Allah yang hidup tapi menyembah berhala. Tapi di sisi lain, apa kata dunia nih kalau misalnya saya datang ke Ahia? Betul ya? Jadi dia lebih mementingkan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Ya, jadi kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Retno luar biasa. Bukan hanya tentang bagaimana Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus itu sanggup untuk melakukan mujizat, ya jantung menjadi sehat kembali dan baru, ya itu tepuk tangan kita luar biasa bagaimana pekerjaan Tuhan. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah bagaimana ketaatan Bu Retno untuk tetap mendengarkan apa yang Tuhan taruh di dalam impresi hati Bu Retno, sehingga Bu Retno tetap mau berani untuk kembali lagi, nggak mikir apa kata orang nih kalau saya balik lagi. Karena kan kalimat selanjutnya kan Ibu Retno dapat, loh Ibu nggak jadi uh, resign. Nah kalimat itu tuh kalau kita sebagai orang percaya tidak akan jadi masalah. Oh enggak. Soalnya makanya Ibu Retno bisa jawabnya enak. Oh enggak, habis Tuhan saya suruh saya tetap berkarya. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, itu biasanya tidak percaya diri. Nah begitu tidak percaya diri, begitu orang lain ngomong, loh katanya mau resign. Nah udah, kita langsung ngerasa kayak dibodohin sama Tuhan.
Kalau memang itu kita yang ngerasain. Coba kalau pasangan hidup yang ngomong, udah balik aja lagi. Apa yang terjadi? Pulang ke rumah dia akan nyalain. Ini gara-gara lo nih suruh gua datang lagi. Lu mempermalukan gua ya apa? Nah, itu makanya bahaya Bapak Ibu. Ya, kita itu hari ini diberikan pembekalan luar biasa. Kesaksiannya juga luar biasa. Tepat sasaran. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa sebelum Bapak Ibu beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah menyatakan kebesaran-Mu melalui Ibu Retno sehingga Bu Retno sudah sehat sekarang. Bagaimana perjalanan hidupnya luar biasa. Pengalaman bersama dengan Tuhan memberikan pembelajaran yang berharga. Pertemuannya dengan Bu Sekar, Pak Mahdani dan juga Pak Lutra adalah pertemuan yang memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Dan kami percaya Tuhan, sebagaimana yang Tuhan sudah atur dalam pertemuan mereka, kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan mengatur pertemuan kami bersama-sama nanti. Kami punya kerinduan untuk bisa datang ke Holy Land lagi bersama-sama. Kami punya kerinduan masih bisa untuk berkumpul dalam 1 tahun, ketemu lagi sama-sama. Dan biarlah itu semua Tuhan yang atur. Saat ini hamba berdoa bagi siapapun yang mendengar kabar baik ini dan mengikuti BW ini, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, adalah sama-sama orang-orang yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan memberikan kapasitas. Kita ini punya kapasitas. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu, aku punya kapasitas. Yang kedua adalah percayalah kepada setiap nasihat atau orang lain yang memang berdasarkan dari kebenaran. Kita pun juga harus bijak bagaimana kita harus menyaring informasi, nasihat dan juga kritikan yang membangun ataupun yang menghancurkan. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Percayalah kepada rohnya yang penuh dengan kebenaran dan kekudusan, yang tidak akan mungkin meletakkan satu pemikiran negatif dan perasaan yang gak enak. Dan janganlah percaya dengan iblis yang seringkali menyerupai malaikat terang, seakan-akan itu berupa hikmat, tetapi itu justru adalah jebakan yang akan mengikat dan juga membuat kita masuk semakin terperangkap di dalamnya. Untuk itu kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami diingatkan, kami harus berhenti dari pencitraan diri. Pola pencitraan ini harus stop. Kami harus menjadi bagaimana orang tua yang benar, bagaimana menjadi karyawan yang benar, pimpinan perusahaan yang benar, pelayan Tuhan yang benar, dan pribadi-pribadi yang benar. Kami bersyukur, kami tidak lagi boleh untuk memikirkan apa nih kata orang. Tidak, tetapi apa kata Tuhan. Dan kami siap menerima berkat daripadamu. Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau yang sudah menyembuhkan kami, dan Engkau juga yang akan memberkati kami. Bapak Ibu sekalian terkasih, percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadilah sebagaimana apa yang Tuhan letakkan di dalam hatimu. Kerjakanlah dengan sekuat tenaga sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, pengharapan yang indah pada waktunya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya, sepakat sama-sama katakan amin. Terima kasih Ibu Retno, terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, Terima kasih Bunda Abuni. Terima kasih Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi Terima kasih ya Bunda. Makasih ya Bunda, semuanya. memberkati. Terima kasih Bu Retno atas kesaksiannya. Terima kasih Abuni. Iya, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama yuk buka mikrofonnya, bilang jangan kasih kendor ya. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Oke. Sampai jumpa besok lagi ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Amin. Oke. Bye. Dadah Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Bye. Terima kasih.